teman-teman, selamat pagi nih semuanya. Kita kembali lagi bertemu dengan teman-teman kita di sini. Kita mau beribadah pada Tuhan. Kita mau sebelumnya mungkin ada yang belum kenal, kita mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lemuel. Ini ada juga Andri. Iya, kita sama-sama di sini mau menghadap kepada Tuhan. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau saat teduh sejenak. Sambil kita juga mau mengenal Tuhan lebih lagi, kita mau merindukan Tuhan lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita mau katakan lagu ini. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatnya Tuhan. Hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Kita mau katakan lebih sungguh lagi. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Teman-teman, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami pada hari ini. Kami bisa bersama-sama beribadah walaupun secara online. Engkau pimpin dan berkati setiap dari kami. Persiapkan hati dan pikiran kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar semua itu dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja terus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyatakan Tuhan yang Maha Besar. Kita mau ceritakan kemuliaannya. Mari sama-sama kita nyanyikan sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh
ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Teman-teman, sebentar kita mau mengakui dosa kita masing-masing kepada Tuhan. Teman-teman bisa persiapkan hati teman-teman pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Karena itu mari kita nyanyikan pujian Yesus yang kuandalkan. Kita perlu Tuhan Yesus di dalam setiap hati kita. Kita percaya kepada Tuhan. Perlu Engkau Yesus, tahu jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, tahu jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Jagalah dan lindungilah kami Tuhan di minggu-minggu ke depan. Setiap tindakan dan perbuatan yang kami lakukan pada keluarga, teman-teman, lingkungan sekitar kami, semuanya itu kami lakukan hanya untuk-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ini dalam namamu saja kami sudah berdoa. Amin. Papa, Mama, terima kasih sejak di sekolah minggu. Firman Tuhan dan ayat hafalanku selalu melekat di hati. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakal. Papa, Mama, terima kasih sejak di sekolah minggu. Firman Tuhan dan ayat hafalanmu selalu melekat di hati. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakal. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakal. Teman-teman, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita mau agar Tuhan Yesus mengubah hati kita dan membuatnya menjadi benar, membuat firman Tuhan itu menjadi benar di dalam hidup kita. Karena itu, mari kita menyanyikan pujian Change My Heart, Oh God. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Shalom teman-teman Tunas Remaja, apa kabar kalian?
Apa masih ada sukacita dalam menjalani hari demi hari? Aku berdoa setiap pujian yang tadi kita naikkan bisa menghibur hati yang sedih dan memberi semangat untuk kita berjuang lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema tanggapan terbaik, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohonkan pimpinan Tuhan dalam kami belajar merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan melalui firman-Mu dan melalui hamba-Mu ini, supaya sungguh kami boleh hari demi hari dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai yang ke-10. Yuk kita sama-sama buka Alkitabnya dan kita baca bersama-sama. Yuk kita siapkan. Sudah siap semuanya? Yuk kita baca bersama-sama ya. Efesus 2 ayat yang keempat sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, coba aku mau tanya ke kalian. Buat kalian, dosa itu apa sih? Seberapa serius masalah dosa itu bagi umat manusia? Ayo, coba kalian pikirkan, kalian renungkan, dan kalau boleh tulis juga ya di komen apa itu dosa dan seberapa serius dosa itu bagi manusia. Teman-teman, ada yang menganggap dosa itu sebagai sebuah ketidaktahuan. Karena saya nggak tahu perintah dan ajaran Tuhan, ya saya jadinya berdosa. Jadi solusinya ya diberi pengetahuan supaya saya tidak berbuat dosa lagi. Ada juga yang menganggap dosa itu hanya sebagai ketidaktaatan atau ketidaktundukan. Kita sudah tahu apa perintah dan larangan, tapi kita nggak tunduk untuk melakukan itu semua. Jadi solusinya adalah ya diberi aturan-aturan yang detail. Mana yang boleh, mana yang tidak, sejauh mana hal itu dibolehkan ataupun tidak, dan sebagainya. Anggapan-anggapan ini menilai dosa bukanlah sebagai hal yang serius. Dan itu berarti mereka bisa menyelesaikan sendiri permasalahan dosa ini. Asal kita mau berusaha dan mau melakukan perintah dan larangan Tuhan, maka kita akan jauh dari dosa. Sayangnya teman-teman, ini adalah anggapan-anggapan yang salah besar. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa masalah dosa adalah permasalahan yang sangat serius. Manusia bukannya cuma nggak mau melakukan perintah dan larangan Tuhan, tapi sebenarnya dosa membuat manusia tidak mau tahu soal Tuhan dan kebenarannya. Sekaligus, manusia tidak mampu untuk memahami dan melihat Allah dan karyanya. Karena itu, setiap usaha manusia untuk mengenal Allah dan mengatasi dosanya adalah usaha yang sia-sia karena selalu salah arah, tidak pernah sampai kepada Tuhan yang sejati. Dosa adalah permasalahan yang serius. Puji syukur kepada Allah bahwa Ia tidak membiarkan kita, manusia-manusia berdosa ini, hidup dalam keadaan yang menyedihkan dan tak berdaya. Allah mengambil inisiatif untuk memberikan solusi bagi permasalahan dosa kita.
Dalam Efesus 2 ayat yang keempat sampai ke-10 yang tadi kita baca, kita melihat bahwa Allah melakukan penebusan dalam Yesus Kristus bukan karena kita layak menerimanya dengan perbuatan baik kita, atau dengan kita rajin beribadah, rajin bantu orang tua kita pintar di sekolah. Allah melakukan karya keselamatan tersebut semata-mata karena Ia adalah Allah yang penuh dengan anugerah dan kasih. Berulang kali Paulus menyebut kasih dan kebaikan Allah ini dari ayat yang keempat sampai yang ke-8. Dan juga diberi keterangan tentang jumlahnya. Kaya dengan rahmat, kasih-Nya yang besar dilimpahkan, kekayaan kasih karunia-Nya melimpah-limpah, kasih karunia yang disandingkan dengan kesalahan dan hasil usaha manusia. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa seberapa buruknya dosa kita di hadapan Tuhan, seberapa tidak pedulinya kita sama Tuhan dan kebenarannya, Ia tetap mengasihi kita dengan sepenuhnya, bahkan berlimpah-limpah, bukan ala kadarnya. Dan ini semua adalah pemberian Allah, bukan usaha kita, jerih lelah kita. Jadi nggak ada yang boleh sombong akan hal ini. Gak ada satupun di antara kita yang dapat dengan sombong berkata, ya saya memang pantas dikasihi Tuhan, karena saya udah berbuat ini, berbuat itu. Kamu nih ya, yang sudah jahat banget sama diri saya, biarin Tuhan habisin kamu di neraka. Kamu gak pantas ke gereja, kamu gak pantas diberkati Tuhan, kamu gak pantas dikasihi Tuhan. Wah, kita dengan sombongnya mengatakan bahwa diri kita jauh lebih benar daripada orang lain. Padahal kasih anugerah Tuhan mengatakan tidak ada satupun di antara kita yang dapat menyombongkan diri kita. Toh kita menerima kasih dan pengampunan Tuhan bukan karena jerih lelah kita, tetapi karena Tuhan itu sendiri. Kita juga sama dengan orang-orang jahat lainnya yang pantasnya dapat hukuman Allah. Hanya karena kekayaan kasih dan anugerah Allah kita diselamatkan. Nah, kalau begitu, apa tanggapan terbaik yang harusnya kita lakukan atas kasih dan rahmat Allah yang besar ini? Nah, aku mau mencoba memberi ilustrasi seperti ini. Teko besar ini ibaratnya adalah Allah yang penuh dengan kasih, kebaikan, anugerah, kesetiaan, kemurahan, dan Ia terus mengalirkan kasih kebaikannya kepada seluruh ciptaannya tanpa henti, bahkan berlimpah-limpah. Dan kasih-Nya yang paling besar ditunjukkannya kepada kita, ciptaannya yang paling mulia, yaitu manusia. Karena kekayaan rahmat dan besarnya kasih Allah kepada manusia, Bapa rela memberikan anaknya yang tunggal supaya berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus segala dosa-dosa kita. Ibaratnya ini adalah kita yang sudah penuh dengan dosa dan kita tidak bisa berelasi dengan Tuhan. Karena kasih Tuhan yang sangat besar, pengampunan Tuhan yang sangat besar, maka Ia rindu kita manusia yang sudah bernoda ini, sudah berdosa ini, kembali berelasi dengan Tuhan. Dan hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita mendapat jalan keselamatan dan dipulihkan relasinya dengan Allah. Kalau begitu, apa tanggapan terbaik yang harusnya kita lakukan? Ya, kita datang kepada Allah. Datang kepada Allah untuk menerima segala pengampunannya, kita menerima segala kasih, segala kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, supaya kita yang bernoda ini dipulihkan oleh Tuhan. Allah lah yang memenuhkan kita, memulihkan kita, terus menerus. Kita terus berjuang mengasihi Tuhan, terus dengan kekuatan Roh Kudus kita boleh kembali kepada Tuhan, dan tentunya lewat penebusan Yesus Kristus kita memperoleh penyucian, penebusan atas segala dosa-dosa kita. Sehingga kita yang tadinya bernoda, kita berdosa,
sekarang menjadi putih, suci kembali, sehingga kita bisa kembali berelasi dengan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita sekarang adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah mau kita hidup di dalam segala kebaikan Allah itu, di dalam segala rencana Allah itu. Nah teman-teman, karena penebusan Yesus Kristuslah, Dia mampu mengubahkan hidup kita secara sempurna. Kita yang dulu telah mati karena dosa, sekarang telah dibangkitkan bersama-sama Kristus. Kita yang dulunya naturnya berdosa dan selalu menyakiti hati Allah, tapi sekarang telah diciptakan kembali untuk melakukan kehendak dan pekerjaan Allah bagi hidup kita. Kalau begitu, pikiran kita, perasaan, kehendak kita seharusnya juga mulai mengarah kepada Kristus. Pikiran kita yang dulunya suka berpikir jahat tentang orang lain, suka merencanakan perbuatan-perbuatan yang gak benar waktu sekolah online atau waktu diminta tolong sama orang tua kalian. Tapi hari ini, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka hidup kita, cara berpikir kita harusnya memuliakan Tuhan. Diubahkan lewat firman Tuhan dan relasi kita bersama dengan Tuhan. Kita senantiasa sadar waktu melakukan dosa, kita langsung datang minta ampun sama Tuhan dan komitmen lagi untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Kita terus-menerus minta pertolongan Roh Kudus dalam menjalani hari-hari supaya setiap perkataan, pikiran, kehendak kita selalu seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, aku mau ingetin kalian nih ya, kalau kekristenan itu bukan agama dengan bermacam-macam aturan yang harus ditaati. Kalau enggak, kalian akan berdosa dan dihukum Tuhan. Ini adalah anggapan yang salah besar. Kekristenan selalu berbicara tentang relasi. Dosa merusak relasi kita dengan Tuhan, sesama, dan alam. Nah, penebusan Yesus Kristus itulah memulihkan segala relasi tersebut. Kita sekarang bisa datang kepada Allah tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, bahkan kita bisa memanggil Dia sebagai Bapa dan sahabat kita. Kita juga sekarang dipulihkan relasinya dengan sesama dan alam. Meskipun memang kadang masih ada konflik, kadang ada kerusakan relasi, tetapi karena Yesus Kristus kita dimampukan untuk mengasihi, mengampuni sesama kita, sekaligus merawat alam ciptaan ini. Pertanyaannya sekarang adalah, maukah kalian sekali lagi menerima segala kekayaan kasih, kebaikan, anugerah, kesetiaan Allah yang siap mengalir dalam hidupmu sampai berlimpah-limpah? Datanglah padanya lewat saat teduhmu setiap hari, lewat ibadah, lewat pujian penyembahan kita hari demi hari, relasi kita dengan sesama, dengan alam, maka Ia berjanji akan memenuhkan kita. Nah teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk pengampunan dan bahkan kekayaan kasih kebaikan-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan kami mengambil tanggapan yang terbaik untuk datang kepada Tuhan dan menghidupi setiap firman yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di Kebaktian Online minggu depan. Bye-bye. Teman-teman, sekarang waktunya kita untuk mengakuan iman Rasul kita. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Teman-teman bisa mengangkat tangan kanan teman-teman lalu letakkan di dada. Dari gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengakui iman percaya kita dengan berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, ada 2 cara untuk mengumpulkan persembahan. Yang pertama, yaitu teman-teman bisa mengumpulkan persembahan lewat amplop di rumah teman-teman masing-masing. Kemudian, ketika kita sudah bisa pergi ke gereja lagi, teman-teman bisa mengumpulkan persembahan tersebut di guru sekolah minggu masing-masing. Cara yang kedua, teman-teman bisa mengirimkan persembahan lewat nomor link di bawah ini. Nah, jadi bisa langsung ke gereja. Ya, kita mau sama-sama juga menyanyikan lagu ini sambil kita memberikan persembahan kita. Hanya Kau. Telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah kumpulkan kami di sini untuk sama-sama beribadah padamu dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, inilah persembahan yang sudah kami berikan, dan terutama seperti lagu ini, kami juga mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Meskipun belum sempurna ya Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang mau pakai dari hal-hal kecil, biar kami juga bisa berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara kami yang saat ini sedang berada dalam pandemi COVID. Biarlah Tuhan yang tolong pimpin agar kami juga bisa hidup berdampingan, agar masing-masing dari kita diberikan hikmat dari Tuhan. Biarlah kita sama-sama mau bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, dan sama-sama mau hidup berdampingan dengan pandemi ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Biarlah Tuhan yang tolong pimpin gereja ini agar terus bisa menjadi berkat bahkan dalam situasi yang sulit ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong pimpin kami, pimpin juga keseharian kami ya Tuhan.
dalam keluarga kami, dalam lingkup terkecil kami, dalam setiap kelas yang kami ikuti, setiap pembelajaran yang kami dapatkan di sekolah. Biarlah Tuhan yang tolong pimpin, agar kami juga bisa mengikutinya dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, dari hal-hal kecil yang kami bisa lakukan, biarlah Tuhan yang tolong pimpin kami juga, agar kami bisa berguna buat sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.